Sahabat lenteraku yang sungguh dikasihi dan sungguh diberkati oleh Tuhan. Salam kasih dan salam sukacita untuk kita semua. Hari ini Jumat 14 Februari 2025, bersama Gereja Semesta kita memperingati Santo Cyrillus Pertapa dan juga Santo Methodius Uskup. Mereka dijuluki sebagai Rasul bangsa Slavia, karena sebagaimana dalam life story kedua tokoh ini dikisahkan bahwa mereka hadir di tengah bangsa Slavia untuk memberitakan Injil. Bahkan di saat mereka berusaha untuk hadir dan memberitakan Injil di tengah bangsa Slavia, mereka juga menerjemahkan bahasa kitab suci ke dalam bahasa setempat agar apa yang mereka wartakan sungguh dapat dipahami oleh orang-orang di bangsa Slavia. Dan hal ini ternyata sungguh membantu umat di bangsa Slavia untuk semakin mengenal Kristus melalui pewartaan kedua tokoh gereja ini. Dan hari ini kita juga diajak untuk merenungkan sabda Tuhan yang diinspirasi dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yang berbicara tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang tuli dan bisu. Sahabatku terkasih, kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus pada hari ini sungguh berbeda dengan kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus sebelum-sebelumnya. Karena sebagaimana dalam kisah penyembuhan hari ini, kita dapat melihat atau dapat mendengar bahwa di dalamnya ada suatu proses yang dilakukan oleh Yesus, yang mana mulai dari bagaimana Yesus memisahkan orang yang tuli dan bisu itu dari orang-orang banyak, kemudian memasukkan jarinya ke dalam telinga dan bahkan meraba lidah orang bisu, dan kemudian ia melihat ke langit, menengadah ke langit, lalu berkata, "Efata," yang artinya terbukalah. Seketika itu juga orang tuli dan bisu itu dapat mendengar dan dapat berkata-kata. Orang-orang yang melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu sungguh tercengang, dan mereka pun berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Ia menjadikan yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata." Sahabat lenteraku yang terkasih, dalam kisah penciptaan, pada awal mulanya Allah melihat segala sesuatunya itu baik adanya. Namun ketika manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, tuli atau tidak dapat mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka, semuanya pun rusak, semuanya pun tidak lagi seperti semula. Dan dewasa ini pun kita dapat menemukan orang-orang atau bahkan diri kita sendiri yang kadang tuli atau tidak dapat mendengarkan sabda Tuhan. Dan bahkan kita hanya mampu mendengar hal-hal yang kurang baik dari luar, sehingga mulut pun yang seharusnya digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama kita, atau mengucapkan kata-kata yang membawa berkat bagi sesama kita, malah kita salah gunakan dengan mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan, kata-kata yang menjelekkan orang lain, kata-kata yang membicarakan keburukan orang-orang di sekitar kita. Semua ini tentu berawal dari ketulian hati kita yang tidak mampu mendengarkan atau tidak mampu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu pada hari ini kita diajak untuk meneladani kedua tokoh yang kita peringati pada hari ini, yaitu Santo Cyrillus
dan juga Santo Methodius yang hadir di tengah bangsa Slavia untuk mewartakan Injil. Hendaknya kita pun mampu menjadi seperti mereka yang mau mendengarkan sabda Tuhan, mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga kehadiran kita dan apa yang diucapkan dari dalam mulut kita sungguh membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan juga sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini kita mencoba belajar untuk menyadari bahwa kata-kata kita adalah kata-kata yang sesungguhnya mampu menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi diri kita sendiri, dan kemuliaan bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga kita mampu juga untuk menahan diri kita, menahan segala emosi kita, agar kita tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain dan kata-kata yang merusak diri kita juga. Semoga berkat dan kasih Tuhan hari ini sungguh menghantar kita untuk dapat mendengarkan Tuhan, dapat mewartakan apa yang kita dengarkan itu dengan kata-kata yang baik. Amin.